Selama 350 tahun, Belanda menjajah Indonesia. Ada sejumlah tokoh Belanda terkejam yang tak dapat dihilangkan dari benak masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh fenomenal hingga namanya didokumentasikan ke dalam buku sejarah Indonesia. Mereka merupakan orang-orang yang tangannya selalu berlumuran darah rakyat. Kemudian mereka mendapat julukan sebagai tangan darah rakyat, sebab mereka memimpin dengan begitu kejam dan membuat keajaiban yang merugikan dan bahkan membuat banyak nyawa masyarakat melayang. Nama tokoh Belanda tersebut sudah dirangkum dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. 7 tokoh Belanda terkejam selama penjajahan di Indonesia. 1. Pieter Both. Tokoh Belanda pertama yang mungkin banyak masyarakat Indonesia tahu adalah Pieter Both. Pieter merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pertama yang menjabat dari tahun 1610 sampai 1614. Pieter Both memimpin banyak pencapaian di masa jabatannya. Pieter terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602 dan berhasil mendirikan pos perdagangan dengan penguasaan di Banten, mengusir Spanyol dari Tidore, serta perjanjian dengan penguasa di Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Pencapaian yang dibuatnya tersebut membuat banyak masyarakat semakin menderita. Semua tenaga dan keringat diperas habis-habisan untuk bercocok tanam. Akan tetapi, semua hasil panen pertanian tersebut direbut oleh Pieter demi kepentingan pemerintahan Hindia Belanda. 2. Jan Pieter Zoon-Zoon. Jan Pieter Zoon-Zoon atau dengan singkatan ZP Zoon. Masyarakat Indonesia pasti mengenal tokoh tersebut. Zoon merupakan gubernur jenderal VOC keempat yang menjabat pada tahun 1619 sampai 1623. Pemerintahan Hindia Belanda menilai Zoon sangat sukses dan menguntungkan mereka, sehingga Zoon dilanjutkan sebagai gubernur jenderal VOC kembali dan dilantik dari tahun 1627 sampai 1629. Keuntungan yang diperoleh pemerintahan Hindia Belanda pada saat kepemimpinan JP Zoon tersebut adalah memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta yang kemudian diubah menjadi Batavia. Dengan pemindahan tersebut, organisasi dagang semakin diperlebar sayapnya ke berbagai penjuru Nusantara. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan JP Zoon adalah politik adu domba atau yang disebut dengan divide et impera. Dia seringkali mendekati para pemimpin kerajaan dan menghasut mereka supaya berperang dengan satu sama lain serta berbalik mendukung VOC. 3. Herman Willem Daendels. Siapa yang tidak mengenal Herman Willem Daendels? Herman yang sering dipanggil dengan sebutan Daendels tersebut, dia merupakan gubernur jenderal dari Hindia Belanda yang menjabat pada tahun 1808 sampai 1811. Walau masa kepemimpinannya cukup singkat, kekejaman Daendels tak dapat disaingin. Dia merupakan tokoh di balik munculnya sebutan kerja rodi. Dia mempraktikkan kebijakan tersebut untuk membuat jalan raya dari Anyer Jawa Barat sampai Panarukan Jawa Timur. Jalan tersebut disebut sebagai Jalan Raya Pos. Pemimpin otoriter itu memiliki ambisi besar di balik pembangunan jalan raya. Dia ingin melancarkan pengangkutan komoditas pertanian serta menjadikannya untuk pertahanan militer terhadap sekutu. Sesuai dengan kemauan Daendels, hanya butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan jalan sepanjang 1084 km tersebut. Akan tetapi, proyek Anyer Panarukan sering disebut sebagai gerakan genosida karena menelan ribuan korban masyarakat Indonesia. 4. Gudet van der Capellen. Jika masyarakat melihat ke belakang, Belanda sempat pergi sebentar dari Indonesia karena kekuasaannya tersebut direbut oleh pimpinan negara Inggris. Hanya berlangsung selama 5 tahun, Belanda kembali lagi menjajah negara Indonesia. Saat itu, Capellen merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda dari tahun 1816 sampai 1826. Dia mengemban tugas yang sangat besar, yaitu memperbaiki ekonomi Belanda, kemudian memperkuat pengaruh dan melindungi wilayah kekuasaan dari potensi serangan sekutu. Semasa menjabat, Capellen ingin merebut hati rakyat Indonesia. Oleh karena itu, banyak membuat kebijakan yang pro-pribumi. Di antaranya adalah mengurangi monopoli perdagangan rempah-rempah, membangun sekolah dasar, sampai melakukan imunisasi cacar kepada masyarakat Indonesia. Itulah kenapa pemerintahan Van der Capellen tidak sekejam tokoh Belanda lainnya. Akan tetapi, pemerintahan pusat di Belanda tidak menyukai cara Capellen karena dianggap terlalu lemah. Akhirnya, dia pun segera dipulangkan dan digantikan dengan Hendrik Marquess de Kock. 5. Johannes van de Bosch. Johannes van de Bosch merupakan nama pemimpin Belanda yang pernah menjabat di pemerintahan VOC.
Selama menjabat dari tahun 1830 sampai 1834, dia memiliki satu kebijakan yang sangat terkenal dan sukses di mata pemerintahan Belanda Pusat. Kebijakan tersebut adalah Kulturstijl atau tanam paksa. Melalui kebijakan tersebut, rakyat dipaksa menanam lada, kopi, karet, dan teh untuk Belanda. Volume ekspor pun berhasil ditekan hingga 14%. Semua utang Belanda lunas, kas kerajaan pun penuh kembali. Yang perlu diketahui bahwa pelaksanaan sistem tanam paksa melenceng dari perjanjian. Jumlah setoran petani terus dinaikkan, upah semakin ditekan, dan luas tanah untuk menanam hasil bumi lainnya kian sempit. Rakyat sangat menderita dari kebijakan yang berlaku tersebut. 6. J.B. van Helgi. J.B. van Helgi merupakan perwira tentara Belanda yang menguasai Aceh. Setelah menjadi gubernur dan militer, dia berhasil naik jabatan menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tahun 1904. Dia melaksanakan kebijakannya berlandaskan kekerasan. Dia pun sering melakukan divide et impera untuk rakyat, kaum ulama, dan bangsawan. Semua elemen masyarakat diadu domba supaya meminta bantuan kepada Belanda. Van Helgi tercatat pernah melakukan pembantaian terhadap ratusan warga di Gayo, Aceh untuk melaksanakan semua ambisinya. 7. Wilhelmina. Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau merupakan ratu Belanda yang menjabat dari tahun 1890 sampai 1948. Walau tidak berkuasa di Indonesia, nama Wilhelmina menjadi terkenal karena dia adalah orang yang menentang kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1945, keadaan Belanda kacau balau karena perekonomian jatuh akibat perang dengan Sekutu dan Jepang. Sedangkan Indonesia berusaha untuk melepaskan diri dari jajahan. Akibat hal tersebut, ratu ini dan anaknya Juliana mengirimkan ribuan pemuda Belanda ke tanah air dengan tujuan merebut kekuasaan kembali, akan tetapi upaya tersebut gagal. Sekian video tokoh Belanda terkejam di Indonesia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!